semuanya, kami dari kelompok 3. Yang pertama, saya Marcelo sebagai Agus Diantoso. Saya Jason sebagai Benny. Saya Jonathan Gunawan sebagai Pun Santoso. Saya Angel sebagai pemerintah. Saya Laura sebagai Fitri Kristiani. Selamat menyaksikan. Lihat ini, semua proyek yang kita klaim semuanya fiktif. Kita tidak bekerja sama dengan BUMN yang asli, tapi yang lihat akan percaya dengan dokumen kita. Dari neraca keuangan, kontrak, bahkan surat izin usaha, semua sudah dibikin sedemikian rupa. Ini seni manipulasi, bukan sekedar kebohongan. Semua dokumen jaminan sudah lengkap, Pak. Fitri sudah poles semuanya, mulai dari neraca keuangan sampai legalitas perusahaan. Fitri juga telah menyiapkan perusahaan BUMN untuk melabui dia. Saya juga sudah membuat alamat kantor virtual, logo perusahaan, serta nomor pelayan langganan yang aktif. Semuanya terlihat sangat profesional dan meyakinkan. Bahkan, saya juga sudah mengatur nomor telepon untuk menjawab dengan menggunakan suara operator. Bagus. Ini bukan masalah bisnis biasa, tapi ini masalah kepercayaan dan keberanian dalam mengambil resiko besar. Sekarang, waktunya kita gerakan BNI di Bank Jaktim. Kita pastikan dana 549 miliar itu cair tanpa hambatan, cepat dan bersih. Tidak ada jejak yang bisa dilacak. Saya sudah hubungi Benny. Dia orangnya mudah untuk diatur. Kita tinggal pastikan dokumen kita terlihat sempurna saja. Jangan khawatir, jejak digital kita sempurna. Semua transaksi dan komunikasi sudah saya atur agar tidak meninggalkan bukti. Gimana kalau bisa punya ternyata kalau kontraktor yang tidak pernah kita dengar loh, misalnya kalau kerja kita nggak beresiko. Jangan terlalu terpaku pada nama-nama itu, Benny. Kami pikirkanlah, semua dokumen yang ada sudah lengkap, mulai dari surat izin, permohonan, dan juga laporan keuangannya. Kita harus melihat ini sebagai peluang yang besar untuk kita. Kalau ini jebakan atau dokumen palsu, Dengarkan aku. Ini soal kepercayaan. Semua orang besar harus mengambil resiko ini. Kami membutuhkan kamu menjadi pahlawan, bukan menjadi penghalang. Jadi rugi bukan hanya kami, tetapi reputasimu juga rusak. Jangan khawatir, Pak Benny. Jejak digital kami bersih. Jejak transaksi akan segera kami hapus. baiklah, tapi saya akan minta Mas Mari. Pada 6 bulan terakhir, cabang Bank Jatim Jakarta mencatatkan lebih dari 500 miliar ke perusahaan yang tidak memiliki riwayat kredit sama sekali. Ini sangat mencurigakan. Saya sudah cek lapangan. Tidak ada proyek BUMN yang sesuai klaim mereka. Bahkan beberapa nama perusahaan yang mereka klaim adalah fiktif. Hanya kantor virtual tanpa aktivitas nyata. Ini bukan sekedar pelanggaran prosedur operasional standar. Ini sudah masuk kategori kejahatan korupsi dan penipuan. Kita harus segera serahkan kasus ini ke kejaksaan agar proses hukum berjalan. Kita juga harus lakukan audit menyeluruh pada cabang-cabang lain. Ini bisa jadi jaringan yang lebih besar. Setuju, tidak boleh ada kompromi. Kepercayaan publik harus dijaga. Pak Benny, Anda menyetujui pencairan kredit ratusan miliar tanpa verifikasi nyata. Mengapa Anda mengambil keputusan seperti itu? Mereka meyakinkan saya semua dokumen tidak asli dan lengkap. Saya pikir mereka punya backing yang kuat. Saya percaya itu. Anda tahu ini melanggar hukum. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor jelas mengatur hal ini. Ini bukan pelayanan biasa, ini kolusi yang merugikan negara. Ini bukan kesalahan saya, Bu. Kalau Bu tidak percaya, Anda bisa memeriksa tersangka yang lainnya. Kami hanya memanfaatkan sistem yang longgar. Salah kami. Iya, tetapi bank juga membuka jalan. Jika tidak ada yang berani ambil resiko, bisnis tidak bisa berjalan. Saya hanya menjalankan perintah atasan, tapi saya sadar bahwa saya menyiapkan kebohongan yang besar. Semua bisnis besar butuh rekayasa. Semua yang lemah pasti akan kalah. Hah, inilah aturan permainannya.
mendukung penuh proses hukum tanpa kompromi. Bank Jatim harus direstrukturisasi total. Direksi lama harus bertanggung jawab atas skandal ini. Ini bukan sekedar skandal biasa. Ini pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan negara. Melalui pengerjaan formatif 2 dan sumatif ini, kami bersyukur dapat memiliki pengetahuan yang baru mengenai lembaga keuangan. Selain itu, melalui kasus ini kami belajar bahwa kami harus selalu memiliki integritas dan iman untuk selalu menyatakan kejujuran, kebenaran, dan selalu menolak kebohongan dan juga korupsi yang ada. Di dalam kehidupan ini, kami sadar bahwa kami harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini.